kita pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kami membawa persembahan yang terbaik buat Allah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa buat pagi yang indah ini, di mana kami boleh bersama-sama berkumpul bersatu hati bersepakat di tempat ini ya Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami yang terbaik kepada Tuhan di dalam penyembahan kami pagi hari ini ya Bapa. Layakan kami Tuhan, layakan setiap kami ya Yesus, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Bapa, merasakan jamahan kuasa Roh-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sama-sama katakan.
penyembahan kami ya Yesus. Hormat Kau, hanya Kau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang kami tinggikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga. Bagi-Mu Tuhan, Bagi-Mu Tuhan, yes, segala puji, hormat, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Sekali lagi kita sama-sama nyatakan bagi-Mu Tuhan segala pujian kami. Hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga. Yesus, beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan kami mau terus Tuhan memuji, memuliakan-Mu, meninggikan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan di tempat ini. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan lebih dalam lagi, sama-sama katakan amin. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Yang percaya ada pengharapan dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Yang percaya ada kuasa pengharapan di dalam nama Yesus, katakan amin. Haleluya. Katakan firman terangi jalanku. Yes. Perisai di setiap waktu, lindungiku dari sialan. Katakan tak pernah Ragu-ragu, amin. karena Dia bersama, Setia menjaga dengan kuasa mulia. Ada di dalam nama Yesus, ya sumber pengharapan.
Yesus, amin. Tuhan Yesus baik. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus baik? Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Dia Allah yang baik. Dia mati, dia bangkit buat kita semua. Amin. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan. Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Dia ada di dalam kami. Katakan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Tuhan Allah kekuatanku. Kuasa memberi hatiku dengan kuasa dan senjata. Tuhan Allah kekuatanku. Yuk sama-sama angkat jempol kita, katakan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik. Katakan. He is so good to you. He is so good to you. Amin. Saya rindu jemaat Tuhan saja yang mengatakan, tengok kanan di depan belakang saudara, katakan. Dia sungguh baik. Dia sangat. Sambil tunjuk teman-teman saudara, Bapak Ibu yang di samping kanan kiri depan belakang. Dia Allah yang baik bagi kita. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik. He is so good to you. Say, He is so good to you. Amin. He is so good to you. Jesus, He is so good to you. Dia baik bagimu. He is so good to you. He is so good to me. Jesus. Sekali lagi katakan Jesus. Beri sorak-sorai yang terbaik kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Dia Allah yang sungguh baik, sangat baik dan teramat baik bagi kita semua. Kasih-Nya tidak pernah berubah, dulu, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih ya Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Bahkan Kau rela mati di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami ya Bapa. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Kau Bapa yang setia.
Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus, karena Kau beri kesempatan kembali untuk kami boleh memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan di dalam ibadah di pagi hari ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mempersiapkan hati kami dan pikiran kami Tuhan, untuk Kau taburi dengan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa menerima firman-Mu, dan firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang Kau telah siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri akan menguasai hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang mencapai hati-Mu Tuhan akan tersampaikan pada pagi hari ini untuk jemaat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini memang saya minta untuk ibadah satu kali, karena saya ingin untuk mengadakan sebuah ibadah yang temanya bersyukur. Jadi tema hari ini bersyukur. Mazmur pasal 9 ayat yang pertama dan ayat kedua, kita akan berangkat dari ayat ini. Ya, tolong dibuka itu Mazmur pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. Ya, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Ku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Katakan, dengan segenap hatiku. Tuhan, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Tesalonika dalam surat 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 18, di sana ada sebuah anjuran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dianjurkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Apa itu perintahnya? Apa itu anjurannya, dorongannya? Dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Perhatikan itu, dalam segala hal. Jadi tidak diminta, tidak dianjurkan kita mengucap syukur hanya pada waktu sehat, hanya pada waktu sukses, hanya pada waktu diberkati. Tetapi dikatakan mengucap syukurlah dengan tambahan al ini, ya, itu adalah sebuah kata kerja ditambah dengan la, itu jadi sebuah kata kerja. Kalau dia dari kata dasar syukur itu kata benda, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, apapun keadaannya. Alasannya apa? Sebab itulah, ya, itulah yang dikehendaki Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Mengucap syukur.
Artinya Tuhan tidak ingin anak-anak Tuhan itu bersungut-sungut. Tuhan tidak ingin anak Tuhan itu putus asa, tidak punya pengharapan. Ya. Yang Tuhan ingin mengucap syukur. Ya. Di dalam Kristus bagi kamu, ya, perhatikan. Jadi ini yang dikehendaki oleh Allah, agar setiap anak Tuhan, setiap orang yang percaya, menjadikan ucapan syukur atau bersyukur menjadi gaya hidupnya. Apapun keadaannya, sekali lagi saya katakan tadi, kita selalu menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, di dalam pembacaan kita tadi, Mazmur pasal 9 ayat 1 dan 2, ada dua sikap Daud yang dinyatakan di dalam ayat itu sebagai sebuah tanggapan, respon, reaksi positif atas semua yang dia alami dalam hidupnya. Yang pertama, kalau kita perhatikan tadi, kembali kepada ayat itu, apa dikatakan? Aku mau bersyukur. Ya. Ini yang pertama. Daud berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin di dalam pasal ini, alasan kenapa Daud mengucap syukur kepada Tuhan, kita bisa temukan di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, saya tidak usah sampaikan di sini. Saudara bisa baca di rumah ayat 4 sampai dengan ayat 7 dan renungkan, oh ini toh kenapa Daud itu mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada ayat yang saya ingin untuk kita buka, kita baca, Mazmur 138 ayat 1 dan ayat 2. Ini Mazmur tulisan Daud juga. Mazmur 138 ayat 1 dan ayat 2 dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Dengan segenap hatiku. Dan saudara perhatikan, meresponi semua yang dialami oleh Daud, dia katakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Bukan eto-eto saudara, bukan pura-pura, tetapi mengucap syukur yang Daud panjatkan kepada Tuhan. Dikatakan dia mengucap syukur dengan segenap hati, dengan ketulusan hati, berangkat dari hati yang betul-betul murni, berangkat dari hati yang tulus, ya, ikhlas dalam menghadapi segala sesuatunya. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Saudara-saudara, saudara perhatikan apa yang Daud katakan. Kenapa dia mau bersyukur kepada Allah selain kebaikan Allah? Supaya para Allah, apa yang disembah, yang dianggap Tuhan, bahkan manusia sekalipun mengerti, memahami bahwa Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah yang mengasihi, mencintai, melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia banyak yang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Lalu dikatakan dalam ayat yang kedua dari Mazmur ini, coba ayat 2.
Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Perhatikan, mengucap syukur itu bisa dengan sebuah ekspresi kata-kata, ya, tapi juga dengan pujian, ya, dengan memuji Allah sebagai bentuk ucapan syukur. Saudara senang memuji Tuhan enggak? Haleluya. Sebagai ucapan syukur, saudara bisa menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ketika saudara menghadapi masa-masa sulit, saudara bisa berkata, ketika ku jalani kehidupan ini, ya, semua kita pasrahkan kepada Tuhan. Pada waktu hari ini mungkin saudara sedang jalani hidup dan rasanya berkatnya agak serat. Saudara, yang saudara lakukan apa? Mengeluh atau menyanyi? Yang saya ingin tanya, ketika saudara mengeluh, kira-kira akan mengubah hasilmu apa enggak? Enggak mengubah. Tapi kalau saudara menyanyi dengan iman, itu bisa mengubah. Amin. Saudara nyanyikan, aku diberkati. Haleluya. Haleluya. Sepanjang hidupku diberkati Tuhan, katakan seperti itu. Kenyataan hari ini tidak memudarkan iman saya, meyakini bahwa sepanjang hidupku diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, lalu di dalam Mazmur 119 ayat 164, coba dibuka itu. Mazmur 119 ayat 164. Dikatakan apa di sana? 7 kali dalam sehari, haleluya, aku memuji-muji Engkau karena hukum-Mu yang adil. Haleluya. Berapa kali dalam sehari? 7 kali. Kira-kira banyak mana dalam sehari? Memuji Tuhan atau bersungut? Bangun pagi memuji Tuhan dulu atau bersungut duluan? Ya. 7 kali dalam sehari, saudara. Ini harus jadi gaya hidup kita. Memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita temukan di sana bahwa Daud adalah orang yang suka bersyukur kepada Tuhan. Dan ini harus jadi contoh teladan buat kita semua. Mengubah pola pikir kita, mengubah gaya hidup kita. Kalau kemarin-kemarin kita jadi orang yang suka bersungut-sungut, suka mengeluh, suka putus asa, suka kecewa, hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Daud menjadi pribadi yang suka bersyukur kepada Tuhan. Ini yang pertama, Daud mengucap syukur. Lalu pertanyaannya, mengapa bersyukur itu penting? Ada beberapa hal yang saya bisa sampaikan sebagai jawaban kenapa mengucap syukur itu penting buat kita. Kalau kita kembali ke 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 tadi, dengan jelas di sana jawaban kenapa mengucap syukur itu penting, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah buat kita. Artinya apa? Dengan mengucap syukur itu kita sedang membuat Allah senang.
Haleluya. Sekali lagi, dengan mengucap syukur kita sedang membuat hati Allah senang. Haleluya. Saudara, kalau membuat kecewa orang lain tidak menguntungkan, apalagi mengecewakan hati Tuhan. Ya. Sekali lagi saya katakan, saudara buat kecewa orang lain sangat tidak menguntungkan, apalagi kalau kita mengecewakan hati Tuhan. Dan hati Tuhan bisa kecewa salah satunya ketika anak-anak Tuhan hidupnya tidak pernah mengucap syukur. Tapi ketika kita selalu menjadikan bersyukur gaya hidup kita, hati Tuhan bersuka cita, hati Tuhan bergembira. Dan saya mau katakan, Tuhan tidak tega membuat engkau menderita. Haleluya. Waktu lihat kita dalam keadaan kita tetap mengucap syukur, Tuhan berkata, aku gak tega lihat dia. Seperti itu pun keadaannya, dia tetap berterima kasih kepada Tuhan. Iya. Saudara-saudara, mari kita jadikan ucapan syukur itu. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, ya. Sekali lagi, kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, bersyukurlah, memuji Tuhanlah, memuliakan Tuhanlah. Apapun keadaannya, agungkan Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, apa pentingnya ya bersyukur itu bagi kita, khususnya orang-orang percaya? Dengan bersyukur kita percaya bahwa Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Sekali lagi, kita percaya bahwa Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Apapun keadaannya, kita bersyukur. Pagi ini pun saya begini-begini tetap bersyukur, saudara. Karena tadi seingat saya, sapu tangan saya ada, oh di sana rupanya. Saya cari-cari tidak ketemu, ya terima kasih Tuhan. Ternyata ada di sana. Ya. Dengan bersyukur kita mempercaya bahwa Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Artinya apa? Tidak ada satu keadaan pun yang Tuhan tidak tahu. Amin. Ya, apapun yang saudara alami itu diizinkan Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur, artinya kita percaya ini Tuhan izinkan. Dan kalau Tuhan izinkan, pengalaman itu boleh pahit, Tuhan ubah menjadi manis. Haleluya. Mungkin kadang-kadang kita harus meneteskan air mata, tapi kalau itu ada dalam rencana Tuhan, Tuhan ubah air matamu menjadi apa? Permata, kata lagunya Awon Datu. Kau rangkai air mataku jadi permata. Haleluya. Kalau Tuhan izinkan saudara harus menangis, air mata saudara Allah bisa rubah menjadi rangkaian permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kita nyanyikan dulu lagu itu. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang, Kau rangkai air mata jadi permata. Itu Tuhan mampu merangkai air mata menjadi permata. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, bersyukur
itu akan berdampak kepada ketenangan jiwa. Ini melalui penelitian-penelitian, ternyata orang yang bersyukur dia lebih memiliki ketenangan jiwa secara psikologis. Dia tidak gelisah. Apapun yang terjadi tidak akan membuat dia gelisah. Dia berucap syukur karena dia tahu Tuhan ada bersama dia. Orang yang mengucap syukur, dia memiliki ketenangan jiwa sehingga dia tidak takut. Tidak takut menghadapi hari esok. Orang yang bersyukur, ya, dia akan memiliki rasa puas dengan apa yang Tuhan berikan sebagai berkat Allah. Kalau orang yang tidak tahu bersyukur, saudara, apa? Adalah orang yang tidak pernah merasa puas. Nah, saya minta coba ditampilkan gambarnya Pak Daniel. Saya ambil sapu tangan. Bisa tampil? Ah, ini tampilannya ini. Ya, kakinya pun megang itu. Iya, saudara bisa ambil pelajaran dari sini. Monyet, saudara lihat, dia tidak pernah merasa puas, ya, nggak puas. Maaf, tapi kadang-kadang anak Tuhan tidak ada, saya percaya. Kita semua sudah dibentuk oleh Allah menjadi orang-orang yang mindset kita dibangun oleh Tuhan, oleh firman, menjadi pribadi yang suka mengucap syukur. Tapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, saudara, ya, yang masih mengedepankan egonya, yang masih mengedepankan rasa hausnya, yang ada apa, saudara, yang kasih? Otak monyet ada di kepala mereka. Sudah dapat tidak pernah merasa puas. Saudara-saudara, Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pribadi yang puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam satu Timotius kalau tidak salah, atau Ibrani aja, Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, ya, saya bacakan di dalam bahasa Indonesia masa kini.
Janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang, tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Ini disampaikan di dalam kitab Ibrani. Yang harus kita bangun, merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mau banyak atau sedikit kita puas. Dan dengan rasa puas ini kita akan selalu menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Iya, saudara-saudara, dan saya percaya ya, hati Tuhan disenangkan, disukacitakan dengan sikap anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang keempat, apa gunanya, apa pentingnya kita mengucap syukur? Dengan mengucap syukur akan menjadikan kita ya pribadi-pribadi yang terus berkembang energi positif dalam diri kita, yang berakibat membuat kita terus bersemangat tanpa putus asa. Itu orang yang mengucap syukur. Dia terus berpikiran positif. Hari ini dapatnya sedikit, besok pasti banyak. Ya, tentunya pikiran positif didasari dengan apa? Iman kepada Tuhan. Dia selalu punya harapan di hari esok. Iya, kembali kepada Ibrani tadi pasal 13, ternyata tidak bagus kalau saya potong ayat itu. Kata-kata selanjutnya, kalimat selanjutnya berkata begini, sebab Allah berkata, aku tidak akan membiarkan engkau. Katakan amin. Katakan amin. Artinya apa? Hari ini mungkin kita tidak sukses seperti kemarin, tapi mengucap syukur untuk peristiwa ini, karena Tuhan berjanji Tuhan tidak akan biarkan engkau, penyertaan Tuhan terus akan menyertai ya. Dan kalau Tuhan menyertai, besok ada berkat yang lebih ya, puji Tuhan. Saudara, lalu kemudian yang kedua kembali kepada Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Apa yang Daud utarakan di dalam ayat itu sebagai respon sikap Daud terhadap semua yang Tuhan izinkan terjadi, dia alami dalam hidupnya. Mazmur 9 ayat 2. Kita kembali kepada ayat pokok kita. Mana Mazmur 9 ayat yang kedua, Daud berkata apa? Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi yang pertama, Daud bersyukur atas semua yang Tuhan izinkan, atas apa yang dia alami dalam hidupnya. Yang kedua, Daud mau menceritakan segala perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, dan ini merupakan pengalaman pribadi, kesaksian hidup
Daud mau menceritakan apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini saya katakan tadi temanya bersyukur. Saya sengaja minta untuk kita adakan ibadah dengan tema bersyukur ini. Kenapa? Tanggal 3 kemarin Tuhan izinkan saya dengan Ibu Gembala 44 tahun masuk dalam menjalani rumah tangga. 44 tahun tanggal 3 kemarin. Cuma 3 kan hari Jumat ya, jadi kita buat hari Minggu. Dan 44 tahun bukan perjalanan waktu yang singkat. Seperti Daud berkata, aku mau menceritakan, itu kesaksian, itu pengalaman pribadi. Dan yang saya sampaikan ini juga adalah pengalaman pribadi saya bersama dengan Ibu Gembala. Saya kebetulan Tuhan izinkan berulang tahun pernikahan itu sama dengan Pak Diarto. Pak Diarto 40 berapa tahun, Pak? 41 ya? Iya. Banyak persoalan, bukan berarti tidak ada persoalan. Pendeta kan manusia juga, betul nggak? Banyak persoalan. Tapi Tuhan sudah menolong memimpin kami menjalani waktu 44 tahun. Ibu Gembala berapa? 3 kali 4 kali ya Mi? Dibedah 3 kali. 3 kali dibedah, diodol-odol hasil perutnya. Ya, 1 karena meum di rumah sakit Gunung Sawo Semarang. Yang kedua karena ada batu di ureter. Jadi ureter itu saluran dari ginjal menuju kantong kemih. Ya, itu ada batu. Nguling-nguling, betul-betul, karena saya juga pernah alami itu. Ya, cuma saya tidak dioperasi, batunya metu dewe, padahal besar, saudara. Nah, Ibu Gembala ini di ureter itu batunya tidak besar, tapi karena itu berhenti di ureter, itu menyumbat turunnya cairan buangan dari ginjal ke kantong kemih, dan itu sakitnya minta ampun. Harus dibedah di rumah sakit Rogorejo. Terus ketiga ada tumor di atas ginjal, di bawah liver. Ya. Waktu itu saudara-saudara, saya agak sedikit memang khawatir karena posisinya itu. Lalu ketika ketemu dengan dokter, ya pertama si dokter Borhan di Adventist Hospital, dia 3 kali kami bertemu beliau, jadi 3 kali bolak-balik, tetap dia tidak berani ambil karena gula diabetesnya Ibu Gembala tinggi. Akhirnya saya ambil putusan pindahkan ke Island Hospital, ketemu dengan dokter Badrun Yap. Begitu saya tunjukkan hasilnya, USG-nya, ya sebuah gambar penunjang. Lalu dokter Badrun Yap ini, ya badannya mirip-mirip Pak Diarto itu loh, saudara, enggak sih? Ya. Enggak, saya rodo sanksi dia dokter waktu itu ketemu.
guru dubur, nggak rapi dia. Kalau ini bukan masalah rapi tidaknya loh, kurus-kurusnya itu maksud saya dengan mirip-mirip Pak Diarto. Dia katakan, saya ambil Pak. Loh, dok, gulanya tinggi. Saya nggak beda, saya laparoskopi. Waktu dia bilang laparoskopi, saudara, saya tambah takut karena saya tahu persis ada 2 orang di Magelang meninggal karena laparoskopi. Ya. Dan waktu itu saya tidak tahu kenapa kok bisa meninggal. Ternyata waktu itu ditangani oleh Dr. Badroniam. Itu kan di video, lalu gambarnya itu diberikan kepada kita, kita putar di rumah. Baru saya tahu kenapa bisa terjadi malpraktek. Itu tumornya itu dicaca. Dicaca itu, cacanya itu bukan pisau, tetapi modelnya model las, jos, berasap. Nah kalau kesentuh usus bocor ya matilah orang. Ya, oh ini rupanya di situ. Jadi saudara-saudara, ya Tuhan izinkan kita ketemu dokter itu, walaupun pertama saya ragu dan dia sempat goda. Dia katakan begini kepada Bu, gimana, baik. Oh, saya sebenarnya sama ibu ini baru coba-coba, dia bilang gitu, karena dia tahu kami ragu-ragu. Lalu suster yang dampingi dia bilang begini, mainannya tiap hari laparoskopi. Ya, itu yang ketiga kali. Yang keempat kali sekarang ini Ibu Gembala tidak dibedah memang, tetapi sedang dalam penanganan. Tetap kami mohon bantuan doa supaya mujizat terjadi. Ya. Hari yang ke-21 Ibu Gembala di Sinar diambil CT scan lagi, ambil gambar baru. Lalu saya dipanggil oleh kepala radiologi Dr. Eko dari dalamnya, Pak Yafet masuk dulu ke ruangan saya. Waktu saya dipanggil saya dak-dikduk, saudara. Waduh, Tuhan tolong apa ini. Lalu saya di ruangan dokter ini lama juga. Ibu Gembala tambah dak-dikduk. Waduh, jopo, Tuhan tolong. Ternyata waktu saya di sana, dia buka komputer. Pak Yafet duduk sini Pak, ini saya tunjukkan gambar lamanya seperti ini ukurannya, dan setelah 21 hari di Sinar, 21 kali gambarnya seperti ini, sudah berkurang separuh. Ya, jadi saya percaya mujizat Allah tetap ada dan pasti terjadi. Dan karena itu saya hanya bisa berkata kepada jemaat Tuhan, satu, bersyukur kepada Tuhan, yang kedua kepada jemaat, terima kasih buat bantuan Bapak Ibu Saudara yang selama ini sudah mendukung dalam doa. Saya percaya ketika doa kita panjatkan, kita satukan hati, ada mujizat yang dahsyat. Ada mujizat yang dahsyat. Saudara-saudara, dan Tuhan ingin untuk menyatakan itu kepada kita. Hari kemarin itu penuh sukacita, sebab saya bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya dan Tuhan tidak berubah. Ada orang yang saya tidak persebut namanya dan memang tidak boleh sebut, dan kota dimanapun dia berada tidak boleh disebut. Dia sudah di CT scan di Singapura, ada tumor di pankreas. Di kotanya ada pendeta-pendeta, dia bukan orang Kristen, orang percaya, dia Buddha. Lalu kemudian temannya di Semarang kenal saya, lalu dia berkata begini, saya panggilkan pendeta apa, tapi
dia bisa pegang rahasia Anda karena dia tidak mau tahu, dia tidak ingin orang tahu penyakitnya. Oh bisa, saya jamin. Lalu saya pergilah ke kota itu bersama dengan teman di Semarang itu, kami ketemu di satu tempat. Lalu saya mulai berkata, saya bilang, apa yang bisa diceritakan kok? Ceritakan. Dan setelah selesai dia berkata, dia ceritakan, saya berkata begini, kau, saya hanya tidak akan tidak sedang mengkristenkan kau, enggak. Buat saya tidak bukan saya tidak sedang mengajak kau untuk pergi ke gereja. Itu proses. Hari ini terlalu rugi bagi saya kalau yang saya tawarkan datang ke gereja. Tetapi yang saya ingin tawarkan, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mampu menolong, tidak ada yang mustahil. Gimana? Saya percaya. Saya percaya. Saya doa, Tuhan, sini ada kau ini istri dan 2 anak-anaknya. Saya hanya ingin, Tuhan, permuliakan namamu di tengah keluarga ini dengan menyatakan mujizat. Ya, waktu itu dia katakan tanggal 3 saya akan di CT scan kembali. Saya akan minta untuk melihat program. Saya bilang silakan CT scan lagi untuk lihat karya Tuhan. Dan saya berdoa terus, saya katakan, Tuhan, berkarya dan Roh Kudus berikan pencerahan untuk memahami bahwa Engkau yang menyembuhkan dia. Kemarin dia telepon, Pak Yafet, terima kasih banyak. Tumor yang 12 cm, hasil pemeriksaan kemarin di bawah 2 cm, dan dokter berkata saya tidak perlu ambil karena itu aman. Saya katakan, tetap Yesus yang menyembuhkan engkau. Dan saya senang saudara, karena aku punya Allah yang luar biasa dahsyat. Saya kadang-kadang berpikir begini, Tuhan, saya bergumul dengan sakit, berdoa kok enggak mari-mari, tapi Tuhan pakai saya mendoakan orang, ya. Lalu saya teringat saudara-saudara, tokoh-tokoh gereja, ya, bapak gereja kita, ada yang sakit TBC, singa mimbar, khotbah luar biasa, banyak mujizat kesembuhan terjadi. Tiap minggu ada kesembuhan ilahi di gereja. Tapi pendetanya sendiri TBC sampai mati, saudara. Ya, nggak mari-mari. Saya lalu bertanya kenapa. Saya dapatkan jawaban. Rasul Paulus berkata, ada duri dalam dagingku, dan untuk hal ini 3 kali aku sudah berdoa. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Yang Tuhan mau supaya kami pun hamba Tuhan tahu bahwa kalaupun ada mujizat itu karena Tuhan, bukan karena pendeta, bukan karena pendeta, haleluya, tapi karena Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya tidak pernah memikirkan Tuhan mau bawa kemana, tetapi ketika saya menyadari, melihat keadaan, saya berkata, Tuhan terima kasih, Engkau sudah membawaku dan keluargaku kepada satu keadaan yang tidak pernah saya pikirkan. Papa saya hamba Tuhan senior di Sulawesi Tengah, tapi pelayanan di desa, ya,
pelayanan di desa. Nah karena itu kalau Tuhan bawa saya dalam pelayanan sampai hari ini seperti ini, itu semuanya karena Tuhan semata-mata. Ini kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ini yang saya bisa sampaikan, bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Ya, Dia sudah menghentar kami 44 tahun itu karena kemurahan Tuhan. Anak-anak Tuhan berikan bukan berarti tanpa pergumulan. Ya, Greta di usia balita. Ya, dia buang kelihatan muntaber waktu itu sampai 3 hari, saudara, 3 hari. Lalu kemudian ketika ibu gembala angkat gendong bayi ini, lehernya terkulai, saya nangis. Saya katakan, Tuhan, saya nggak tega lihat. Ini anak cuma titipan Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, ambillah, silakan. Saya tidak punya hak untuk menahan dia. Tapi kalau Tuhan mau sembuhkan, sembuhkan. Amin, sembuh. Dia minta makan, saudara. Padahal 3 hari dia tidak mau makan. Kalau Jamie pengalaman kecil, ya saya kira nggak ada ya, saudara. Cuma memang dia pernah ketabrak apa semua, kakinya sobek, itu karena petakilan sedikit ya, gitu. Waktu masih kecil. Nah Yosa di sini sepanjang malam dia nguling-nguling. Saya kasihan lihat dia. Muter, saya masuk di garasi waktu itu masih di Podang. Saya masuk di garasi Tuhan. Saya tidak tega lihat anak itu. Saya tidak tega lihat dia menderita. Saya tahu setiap anak adalah pemberian Tuhan. Tapi kalau sampai di sini, ya silakan Tuhan, silakan. Tapi jangan dia menderita. Saya masuk ke kamar, kami berdoa. Saudara tahu, selesai berdoa, amin, maha bicara. Dia buang air, kasur itu penuh maha bicara. Wah, ampune luar biasa. Rupanya dia angin duduk, saudara. Nguling-nguling. Tapi betul-betul membuat kami ketar-ketir. Tapi sekali lagi kami sudah melihat perbuatan Allah yang ajaib. Perbuatan Allah yang ajaib. Haleluya. Dan itu sebabnya kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya mengajarkan jemaat, mengucap syukurlah dalam setiap keadaan. Nah, ketika kita mengucap syukur, kita sedang berkata, Tuhan, Engkau baik bagi kami. Apapun yang Tuhan izinkan, Engkau baik dan tetap baik. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, berdoa, kita berdoa buat firman yang kita sudah dengar. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau badai datang menerjang, ku tetap setia. Haleluya. Tetap cinta, walau topan datang menerjang, ku tetap cinta. Kita temukan turnya dulu. Ku tetap cinta, cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerjang, ku tetap cinta.
bisakah kita menghitung pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup ini? Berapa banyak berkat yang Tuhan sudah karuniakan? Berapa banyak kali mujizat sudah dinyatakan oleh Tuhan? Kita tidak dapat membalas buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup ini. Selain kita mau katakan, Tuhan, aku mau mencintai Engkau, aku mau mengasihi Engkau. Haleluya. Ku tetap cinta. Amin. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang
Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi yang luar biasa ini Tuhan, Kau telah berfirman buat kami semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kau telah mengingatkan kembali pada kami ya Tuhan, untuk kami selalu bersyukur padamu Tuhan, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang ya Haleluya. Karena itu adalah suatu permintaan daripadamu Tuhan terhadap kami sebagai anak-anak-Mu. Oh Tuhan Yesus, kiranya Engkau oh Tuhan berikan kami kemampuan untuk semuanya itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dengan kekurangan dan kelemahan ini ya Bapak, kadang-kadang kami sulit untuk mengatakan kami bersyukur apabila kami dalam keadaan kesulitan. Tapi semua Tuhan yang harus kami lakukan, itu suatu tuntutan yang harus kami lakukan ya Bapak. Pada itu Tuhan berikan kami kemampuan batasan kami. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan melingkupi kehidupan kami dalam sepanjang hidup kami, masa depan kami ya Bapak. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami tidak melupakan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu luar biasa yang kami rasakan sampai saat ini ya Bapak. Kami ada sebagai kami ada bukan karena kekuatan kami, semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Mari itu Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, kami bersyukur atas semua yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebagai rasa syukur pada kami padamu Tuhan, kami akan terus setia padamu Tuhan. Kami terus akan melekat pada Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang luar biasa. Pada kesempatan pagi hari juga Tuhan, kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala yang kami cintai Tuhan. Kalau Engkau sudah pakai Bapak dan Ibu Gembala selama ini untuk menggembalakan kami tempat ini ya Tuhan, kiranya Engkau pakai lebih lagi, lebih heran lagi, Engkau berikan kekuatan, kesehatan. Terlebih Tuhan pada hari Jumat kemarin Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala telah oh Tuhan selama 43 tahun mengarungi kehidupan rumah tangga. Itu semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Sampai saat ini Engkau berikan keutuhan semuanya karena berkat pertolongan Engkau ya Bapa. Mari Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami sebagai oh Tuhan jemaat hanya mohon padamu Tuhan, agar Bapak dan Ibu Gembala Engkau pakai lebih lagi Tuhan untuk menggembalakan banyak permasalahan yang hadapi. Tapi kami percaya dan yakin Engkau akan memberikan kekuatan pada beliau. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Ajaib, ajaib. Perjamuan kudus pagi ini menjadi berkat bagi kami semua. Pelayan-pelayan-Mu Engkau pakai mereka menjadi alat membagi-bagikan tubuh dan darah-Mu. Haleluya.
boleh berdiri. Firman Allah, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita tinggikan pagi ini, firman Tuhan berkata bahwa ini adalah tubuh Kristus sendiri yang sudah diserahkan bagi kita, dipecah-pecahkan bagi kita, yang olehnya kita semua mendapatkan kekuatan. Di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Kita terima dengan iman, kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Angkat cawan pada tangan kananmu. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebusan, darahnya, oh darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan darahnya tebusan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku."
tetapi ia dilukai karena dosa-dosa kita dan didera karena kejahatan kita. Ia dihukum supaya kita diselamatkan, karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bukankah cawan anggur yang kita tinggikan adalah darah Kristus sendiri, yang olehnya kita memperoleh penebusan, dan bilur-bilurnya, luka-lukanya menyembuhkan penyakit kita. Terima dengan iman. Ketika saudara minum dengan iman, terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum. Haleluya, haleluya. Sama-sama sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kekuatan baru telah kami terima, pemulihan telah kami terima, kesembuhan kami telah terima, penyakit dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, penyakit dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk dosa dihancurkan, kutuk kemiskinan dihancurkan, kutuk kegagalan dihancurkan, digantikan dengan berkat, dengan berkat. Engkau berhasil, engkau sukses, engkau sehat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, nanti selesai ibadah, amin, tetap tunggu di depan. Kami keluarga akan membagikan berkat jasmani kepada kita semua. Tapi sekali lagi, setelah selesai kita akhiri ibadah ini. Dan saya ajak Jemaat Tuhan Bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Dan makannya di dalam gereja aja, karena saru kalau saudara pulang bawa dos. Memang sengaja kami tidak kasih plastik, supaya ini nanti akan dibagi, dimakan di gereja. Saudara pulang seperti biasa, tidak bawa tidak nyangking dos gitu. Haleluya. Bapa di sorga, kami berdoa, berterima kasih, bersyukur buat hidup ini. Dan hamba menyerahkan perjalanan jemaat Tuhan sepanjang minggu ini, biar mereka berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus yang menuntun langkah-langkah hidup mereka menuju kepada berkat kemuliaan, untuk nama Tuhan dipuji-puji dalam hidup umat-umat-Mu. Usaha pekerjaan diberkati, rumah tangga diberkati, kuat sehat menjadi bagian kami semua. Kedangkan tangan-Mu saudara. Terima kasih. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Yesus Kristus Tuhan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya.
dan dengan hormat Ibu Gembala untuk tampil ke depan. Kami jemaat mewakili jemaat ucap syukur karena tepat pada hari Jumat kemarin 44 tahun sudah Bapak dan Ibu Gembala mengarungi kehidupan rumah tangga dan dipercaya oleh Tuhan untuk membalakan kami anak-anak Tuhan yang ada di Bukit Jaitun. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami juga jemaat mengucap syukur, ikut bergembira hanya karena kemurahan Tuhan. Bapak dan Ibu Gembala masih diberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini. Lagunya apa ya? Saya nggak tahu tuh kalau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu terima kasih Yesus. Dengan hormat Bapak dan Ibu Gembala bisa meniup bersama-sama lilin yang ada di depan sebagai rasa ucapan syukur. Mari kita tepuk tangan semua, kita ikut bergembira hanya karena kemurahan Tuhan. Bapak dan Ibu Gembala masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama kami di tempat ini. Dan Bapak dan Ibu Gembala, ini sedikit kenang-kenangan dari jemaat untuk Bapak dan Ibu Gembala berdua. Kami mohon maaf segala kekurangan dan kelemahan daripada jemaat, dan kami terus berdoa agar Bapak dan Ibu Gembala tetap sehat di dalam menggembalakan kami tempat ini. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan. Yang menjadi harapan kami adalah kita tetap satu di dalam Tuhan, dalam keluarga Bukit Zaitun, saling mendukung dalam doa. Saudara-saudara, dukung kami, doakan kami, khususnya kesehatan Ibu Gembala, dan terus berdoa buat pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati dan kita semua juga diberkati Tuhan. Matur nuwun. Iya, tolong anunya mana? Iya, dibagi.